Kenapa semakin meningkat dan apa ya langkah-langkah yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita lihat pemeriksaan spesimen per hari telah mengalami peningkatan yang cukup positif, cukup bagus. Yang semula kita hanya di angka 2.000, 3.000, kemudian Presiden memerintahkan di angka 10.000 telah berhasil. Kemudian meningkat lagi perintah Presiden untuk di angka 20.000 dan ini juga sudah terlampaui. Dan Bapak Presiden menekankan juga potensi-potensi untuk bisa ditingkatkan menuju ke 30.000. Dalam beberapa hari terakhir sempat beberapa kali itu bisa di atas 30.000, bahkan di atas 33.000. Jadi jumlah yang semakin tinggi. Nah, dengan jumlah semakin tinggi, otomatis semakin banyak kemungkinan yang terjaring positif. Kemudian, walaupun jumlah pemeriksaan itu mengalami peningkatan, tetapi belum merata. Jumlah laboratorium untuk melakukan pemeriksaan itu telah lebih dari 270.000 laboratorium dengan alat mencapai lebih dari 300 alat mesin PCR. Ya. Kemudian awalnya kita hanya punya satu, yaitu Balit Bangkes Kemenkes. Kemudian bertambah menjadi beberapa, yaitu dari Airlangga dan UI serta lembaga Eijkman. Nah, pertambahan ini tentunya juga menjadi sesuatu yang cukup positif. Artinya kita semakin banyak untuk mendapatkan orang-orang yang punya potensi menular COVID. Kalau mereka yang sudah dirawat di rumah sakit, otomatis risiko ancamannya itu kecil, kecuali untuk tenaga kesehatan, dokter dan perawat. Sementara kita jarang sekali yang berkunjung ke rumah sakit. Nah, siapa yang menulari? Adalah orang-orang sekitar kita. Siapa orang sekitar kita? Ya, bisa orang terdekat kita, seperti kami misalnya, pengemudi, mungkin ajudan, ya. Nah, ini harus kita proteksi. Jadi, kami tidak mungkin hanya mengurusi diri sendiri. Kalau kami tidak mampu mengurusi yang lain, otomatis cepat atau lambat akan bisa juga terpapar. Ya. Kemudian yang kita harus lakukan sekarang adalah bagaimana kita semua secara sukarela, secara sadar untuk menekankan tentang pentingnya dan patuh kepada protokol kesehatan. Contoh tadi pagi saya katakan kepada Pak Menko, kita jangan mulai sebelum teman-teman wartawan itu bisa menjaga jarak. Karena bisa saja di antara kita itu positif, lantas menulari satu sama lainnya. Termasuk juga ketika kita melihat adanya kerumunan, maka secara personal kita harus berani keluar dari lingkungan atau kita harus berani mengingatkan supaya tidak adanya kerumunan. Seperti tadi pagi protokol mengingatkan untuk mengurangi kerapatan dari kawan-kawan semuanya. Nah, demikian juga langkah-langkah upaya yang kita lihat dari pemerintah dan juga pemerintah daerah, terutama di daerah yang positif COVID, ini angka yang tinggi itu terjadi di beberapa kota saja. Ya, contoh misalnya Jakarta sudah mencapai di atas 800 kasus per hari dalam beberapa hari terakhir. Demikian juga Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Nah, Jawa Timur sempat mengalami penurunan, tetapi setelah Lebaran kemarin, Lebaran Idul Adha, sedikit agak naik lagi. Nah, kalau kita lihat jumlah daerah yang terpapar, tidak seluruh Indonesia. Dan kita selalu mengingatkan para pimpinan di daerah, bagi daerah yang masih belum ada kasusnya, ini harus betul-betul dijaga. Jadi sampai sekarang masih ada sekitar 30 sekian kabupaten kota yang belum ada kasus. Artinya belum masuk COVID di daerah itu. Terutama di daerah kepulauan. Ini harus kita lindungi. Ini harus kita jaga, jangan sampai lengah, kendor, lantas terpapar. Demikian juga ada 40 sekian kabupaten kota yang kasusnya itu mengalami pengurangan yang sangat signifikan. Angka sembuhnya 100%,
angka kematiannya 0, dan satu lagi angka terpaparnya selama 1 bulan terakhir itu kosong, 0. Ya, itu ada 40 sekian kabupaten kota. Nah, ini juga harus kita ingatkan terus bahwa kalau daerah merah, zona merah dengan tingkat risiko tinggi, ada sebuah kesadaran yang menyeluruh, tidak cukup hanya pemerintah atau pejabatnya saja, tetapi sampai ke tingkat yang paling rendah, yaitu RT RW. Nah, kami Satgas sekarang sedang membangun sebuah instrumen, sebuah kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagaimana narasi edukasi ini bisa menyentuh sampai dengan tingkat sekolah dasar, termasuk juga sekolah menengah pertama sampai dengan perguruan tinggi. Demikian juga instrumen BKKBN yang menyeluruh sampai ke tingkat desa, yang jumlahnya petugasnya dan juga relawannya telah mencapai 1,5 juta orang. Nah, kekuatan ini akan kami manfaatkan untuk meningkatkan kesadaran, baik kesadaran pribadi dan kesadaran kolektif. Sekali lagi, kawan-kawan media memiliki peran yang sangat strategis dalam melakukan berbagai langkah penanganan COVID. 63% keberhasilan bangsa kita menghadapi COVID ini adalah di bidang sosialisasi. Kita tidak mungkin mampu semuanya ditangani dengan medis, karena jumlah rumah sakit kita terbatas, dokter kita terbatas, apalagi dokter paru yang jumlahnya kurang dari 2.000 orang. Artinya satu orang dokter paru harus melayani lebih dari 130.000 warga negara kita. Sehingga kalau kita kehilangan satu orang dokter paru, ini kerugian yang sangat besar bagi bangsa kita. Nah, bagaimana sekarang kita sama-sama menjaga jangan kita terpapar COVID. Jangan sampai kita masuk rumah sakit. Karena beban rumah sakit itu akan semakin berat dan otomatis waktu, tenaga, energi para dokter juga semakin meningkat dan risikonya sangat fatal. Oleh karenanya, sekali lagi, seluruh bangsa Indonesia harus bisa meningkatkan kesadaran pribadi dan kesadaran kolektif untuk patuh kepada protokol kesehatan.